Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Bilo Coffee. Halo Bung Eko. Halo. Halo. Halo, ada Maria nih. Halo. Untuk awal, boleh perkenalkan diri lu dulu kok. Oh iya, gue Ego Prayogo. Ini berhubungan sama kopi nggak? Iya dong. Masih berhubungan. Kopi. Oh iya, sebagai pemilik kedai kopi Guyon gitu. Kalau nggak berhubungan kopi, sebagai pemilik apa nih? Siapa tahu penikmat atau apa gitu, Pak. Ini jingga nggak disebutin jingga? Kenapa? Nggak usah, udah kopi Guyon aja. Ini kok, kan Gimana? tengah pandemik ini banyak hal terjadi ya. Nah, salah satunya yang gua tahu, kami juga turut prihatin bahwa gerobak lu katanya disita. Oh. Kalau benar bisa Iya. cerita tuh kok, bagaimana itu Nggak disita sih gitu. Jadi kan kemarin malam minggu anak-anak nekat buat jualan gitu, katanya jenuh nih bang, di rumah aja gitu kan. Oh yaudah deh kalau memang mau jualan gitu. Nah terus ini aktivitas normal nih biasanya nih gitu. Nah tiba-tiba ada segerombolan inilah petugas gitu, nanyain ini buka sampai jam berapa mas gitu kan. Saya bilang sampai jam 1 doang pak gitu. Nah terus dia bilang ngelarang gitu yang namanya kedai kopi atau coffee shop atau yang berhubungan dengan kopi selama PSBB dilarang beroperasi gitu kan. Nah saya nanya dong kejelasannya, mana pak surat edarannya gitu, kejelasannya gitu. Nah dia nggak bisa nunjukin lah. Nah di situ saya berdebat sama dia gitu. Lucu sih gitu kan, maksudnya saya juga udah bilang saya udah melakukan memang yang disuruh anjuran pemerintah, nggak boleh menyediakan bangku gitu kan, terus yang berjualan pakai masker gitu, terus ada hand sanitizer juga gitu kan. Nah herannya tuh kenapa dia tetap ngotot gitu loh, ya kan saya juga nggak tahu kan, namanya jualan di pinggir jalan gitu, yang datang dia beli atau enggak kan terserah dia gitu, atau dia cuma mau nongkrong gitu. Saya udah bilang kayak gitu, saya juga nggak tahu pak, dia juga nggak beli kok di sini gitu. Terus tiba-tiba saya suruh tutup, apa salahnya kan, misalkan cuma jualan. Toh memang kalau memang mau ngusir yang memang pada nongkrong aja, jangan yang jualan gitu kan. Nah debat lah di situ, udah debat, ujungnya dia bilang udah ini barang-barang semua diangkut. Saya bilang kalau memang mau angkut coba pak tunjukin ada surat pengangkutannya enggak gitu kan, ntar urusin di kecamatan aja. Oh ya udah pak silakan pak kalau memang mau angkut. Saya bilang saya kan cuma mau cari makan gitu kan. Nah yang saya heran itu di situ tuh nggak banyak orang ya, cuma 8 orang sama yang dagang 4 orang ya, sekitar 10 orang lah di situ gitu. Termasuk ada abang-abang Gojek juga yang memang nongkrongnya biasa di belakang warkop situ gitu loh. Nah terus saya bilang gini, kalau kita di sini nggak boleh rame-rame, kenapa bapak ngerazia rame-rame gitu loh. Terus bapak juga nggak menerapkan PSBB kan, saya bilang gitu. Terus saya bilang tuh buktinya bapak di mobil juga rame-rame, saya bilang gitu kan. Ya udah akhirnya ada kala debat, main angkut aja, udah gitu aja sih gitu. Lucu aja gitu loh, lucu gitu. Selain Guyon yang jualan malam itu buka, ada lagi? Bisa kayak ada pecel warkop, lele. iya ada pecel lele, ada warkop gitu. Nah itu juga pengen diangkut-angkutin gitu barangnya kalau memang masih buka beroperasi. Saya bilang kok aneh gitu ya gitu. Toh juga anjuran pemerintah silakan untuk buka usaha gitu kan, maksudnya biar ekonomi tetap berjalan. Tapi anehnya ya kayak gitu loh. Ketika saya tanyain misalnya ini yang dari pemerintahnya kayak gimana, apa ada jam malam atau gimana, mereka nggak bisa nunjukin itu semua kayak gitu. Itu sih gitu. Terus abis gitu dia juga operasi ke warteg gitu. Saya juga heran, kan warteg juga nggak, maksudnya beroperasi, cuman nggak ada yang nongkrong, nggak ada ngapa, tetap dimasukin sama mereka gitu. Toh aneh kan kayak gitu loh. Jadi warteg juga kena ini apa penertiban? Iya, kenapa penertiban gitu. Cuman dia barangnya nggak diangkut sih, emang harus langsung suruh tutup gitu. Ketika petugas itu lewat, semua usaha itu langsung suruh pada tutup gitu. Saya bingung kan. Seluruh ya? Iya, seluruhnya langsung suruh pada tutup. Yang namanya pecel lele, terus warkop, terus yang di seberang dekat pom bensin ada warteg, disuruh tutup gitu. Kan aneh kayak gitu. Makanya saya pertanyaan ya aneh aja gitu loh. Sedangkan kita disuruh usaha. Kalau memang ada jam malam, memang sampai jam berapa ke jam berapa, ya kita sebagai masyarakat gitu ya pasti ngikutin lah gitu. Toh ini juga nggak jelas gitu sih. Jadi menurut Ego informasinya atau undang-undang atau peraturannya itu belum jelas ya? Iya,
Peraturannya sih gitu. Kan biasanya kan petugas ketika melakukan penertiban gitulah, dia juga harus bawa surat yang namanya biasanya penyitaan gitu kan, itu harus ada kan. Ini nggak ada gitu loh. Saya tanyain, Pak, kalau barang saya disita suratnya mana gitu loh. Kan biasanya dari kecamatan biasanya dikasih nih, misalnya ada apa ya, inian yang membandel gitu atau penjual yang membandel, silakan sita barangnya gitu kan. Harus ada suratnya biar nantinya kami mengurus gampang. Ini nggak ada gitu. Makanya kok aneh aja gitu loh. Ketiba salah kalah berdebat, mereka ya udah angkut udah langsung, ya udah saya cuma ketawa-ketawa aja di situ gitu loh. Nggak banyak sih yang diangkut, cuman kompor, gas gitu, yang pokoknya yang menurut mereka vital aja sih, kayak gitu, sama kopi-kopi diambil-ambilin sama dia kayak gitu. Nah, barang yang disita itu sekarang bagaimana? Apa udah diambil lagi oleh Ego atau? Males Pak, biarin aja. Jadi diamkan saja ya? Iya udah biarin aja. Kalau memang nantinya, nih nanti malam saya jualan lagi gitu. Memang kalau memangnya disita lagi, baru nantinya bakal saya usut kayak gitu sih gitu. Terus saya juga bingung gitu, yang nyuruh juga polisinya kan gitu. Saya sih bilang gini, saya di sini cuma cari makan Pak gitu. Dia bilang juga, ya saya juga nyari makan. Nah, Bapak enak gitu, Bapak udah dapat gaji tetap, sedangkan kami nih nggak mecat karyawan aja udah bersyukur Pak, bisa untuk makan aja, saya bilang gitu kan. Nah, kalah lah pokoknya dia udah nggak punya ini, ya udah angkut, udah kayak gitu doang gitu. Aneh aja gitu, aneh gitu. Jadi selama pandemi ini guyon emang tutup ya, Go? Buka sih, cuman jamnya aja gitu. Biasanya kan kita buka jam 10 malam. Ini kita lebih cepetin dari jam 8 sampai jam 1 malam doang kayak gitu. Dan biasanya nggak ada masalah? Biasanya nggak ada masalah, paling cuman mereka tuh lewat aja. Sebelum ada razia juga ada petugas kelurahan ke situ, biasa aja ngobrol kita gitu. Nah, sering juga ada polisi lewat, cuman himbau Mas, tolong pakai masker, terus sama yang pengunjungnya suruh jaga jarak, nongkrong nggak apa-apa. Kan aneh kayak gitu loh, gitu. Jadi maksudnya petugas ada sering lalu lalang lewat tempat guyon, tapi baru sekarang ada penertiban. Iya, ada penertiban gitu. Biasanya ada paling petugas polisi nih, misalnya kalau berhenti gitu ya kan, pakai satu mobil, terus cuman ngasih tahu Mas, tolong pakai masker, terus sama jaga jarak, terus pengunjungnya juga tolong jaga jarak. Udah gitu doang gitu. Gak apa-apa nongkrong, kan bingung. Ketika mereka beroperasi razia rame-rame, main langsung angkut-angkut aja kayak gitu. Kalau mereka sendiri cuma himbaunya kayak gitu. Nah, kalau penurunan penjualan lu sampai berapa persen, Go? Kalau penurunan penjualan lumayan lah Pak gitu. Maksudnya kalau memang biasanya ya sehari bisa dapat omset sekitar 1 jutaan, paling sekarang cuma sekitar 300.000 juga itu udah lumayan banget Pak. Jadi gitu. kurang lebih 70% ya? Iya, 70-80%an lah gitu, berkurang gitu. Nah, strategi lu akhirnya bagaimana yang lu pikirkan untuk langkah berikutnya untuk mengatasi masalah ini? Kalau strategi, ya untungnya kita juga penjualan online masih tetap jualan gitu. Terus sama delivery kayak orang yang butuh minuman kopi susuan botolan, kita juga masih tetap jualan gitu. Nah, cuman ya untuk tambah-tambahan buat anak-anak, ya paling anak-anak nekat jualan sih di tempat biasa kayak gitu. Itu aja. Kenapa lu nganggap itu suatu bentuk kenekatan? Sebenarnya sih kalau dibilang suatu kenekatan, anak-anak kayak udah jenuh aja gitu Pak di rumah gitu. Sedangkan yang lucunya lagi, memang kita kan disuruh di rumah gitu. Nah, kemarin jadi ada cerita lucu gitu. Jadi setiap di daerah kontrakan saya kan memang dikasih jatah gitu kan, jatah kayak sembako gitu kan. Nah, lucunya tuh kayak beras, dikasih beras tapi berasnya nggak bisa kemakan, lucu aja gitu loh. Ya makanya anak-anak ya kayak gini, mending kita jualan aja loh Bang, biar besok makan bisa enak kayak gitu. Oh ya udah gitu. Cuman masalah perut aja sih Pak sebenarnya, karena nekat gitu. Apa yang bikin tidak bisa dimakan kok berasnya? Ya apa ya, kayak karet. Aneh gitu, entah anak-anak salah masak atau gimana gitu kan, cuman aneh aja gitu. Ya beras gitu dimakan kayak nasi, cuman rasanya aneh gitu. Di kepel kayak karet. Lucu aja gitu loh. Makanya anak-anak ya udahlah, mendingan kita jualan aja gitu. Toh juga sekarang yang dikontrakan ada teman-teman yang memang dipecatkan dari kerjaannya gitu kan. Karena kan tadinya kerja jadi barista juga gitu. Terus karena pengurangan karyawan di-cut, akhirnya ya tinggal dikontrakan juga gitu ya. Mau nggak mau ya mereka putar otak, ya udah mau nggak mau ya harus jualan aja, udah gitu aja. Kan tadi lu bilang salah satu yang tetap berjalan adalah online sama delivery. Iya, Gimana? delivery. Itu penurunannya sejauh mana atau malah meningkat?
Ya kalau memang digabung mah ya cukup lah Pak gitu lah. Maksudnya kalau memang online kita juga nggak besar gitu kan. Terus sama delivery juga makin banyak nih teman-teman yang tadinya nggak berjualan gitu ya kan. Akhirnya berjualan es kopi susu itu kan makin ya kalau saya bilang sih bukan persaingan lah gitu ya. Cuman makin banyak pilihan buat orang-orang menikmati kopi susu gitu. Gitu aja sih Pak gitu. Tadinya yang memang awal pas pandemi kita udah mutusin jual botolan nih lumayan gitu kan. Terus lama-lama berkurang oh ternyata makin banyak nih yang berjualan. Terus pilihan untuk konsumen juga makin banyak gitu aja. Kalau ini kan ada yang bilang sampai akhir tahun nih Go, atau mungkin tahun depan. Kira-kira strategi bertahannya gimana nih Go? Strategi bertahan ya. Gimana ya? Ya kalau memang sebenarnya sih harapan kami gitu ya yang kata berjualan gitu di pinggir jalan. Kalau memang ada peraturan, tolong peraturan yang jelas aja kayak gitu. Gitu misalnya kalau memang harus ada jam malam, memang sampai jam berapa kita juga menuruti kan gitu. Tapi setidaknya ketika ada petugas ngerazia kayak gitu, ya tolong jangan tanyakan sama si penjual, tolong tanyakan sama si yang nongkrong juga atau si pembeli. Di sini tujuannya beli atau cuma nongkrong doang kan gitu. Toh misalnya kalau memang rame-rame banyak yang nongkrong terus nggak beli, terus yang disalahin penjual kan aneh juga kayak gitu. Terus kalau strategi ya paling tetap online sih gitu. Itu udah paling bener lah strateginya gitu. Terkait pandemi ini kan banyak juga kedai yang mengurangi pegawai ya Go. Bagaimana pendapat lu tentang hal ini? Ya pendapat gue ya kalau memang dibilang wajar sih ya itu keputusan si yang punya kan gitu. Terus kalau buat gue pribadi ya alhamdulillah gitu di Guyon sendiri nggak ada sih yang namanya pengurangan karyawan gitu ya. Ya gue sih sama anak-anak konsekuen aja gitu. Jadi gue nerapin sama anak-anak nih yang dijual hari ini ya gaji kalian hari ini udah kayak gitu aja gitu. Misalnya kita hari ini cuma dapat 100.000 nih, kita kurangin modal ya udah itu bagi rata buat yang jualan deh kayak gitu aja sih gitu. Kalau saya sih di Guyon sama anak-anak nerapinnya, jadi misalnya apa yang dijual hari ini dipotong modal, keuntungannya dibagi rata sama mereka. Saya pun nggak ngambil keuntungan di situ gitu loh. Intinya buat mereka bisa bertahan aja sama keluarganya ya udah bersyukur aja kayak gitu sih Pak gitu. Dulu model itu diterapkan atau baru sekarang? Baru sekarang diterapkan karena saya juga udah mikir kan, maksudnya cadangan keuangan juga nggak terlalu banyak gitu loh. Kalau memang kita harus nutupin gaji mereka full pun nggak mungkin gitu. Jadi yaudah, struktur akhirnya penggajiannya lu ubah gitu ya dengan cara seperti ini gitu maksudnya? Iya, saya rubah gitu. Jadi misalnya hari ini dagang gitu dapat 300.000, dipotong modal 150.000 ya mereka bagi rata 75 kayak gitu. Kan biasanya ada 2 orang berarti? Iya, ada 2 orang, kadang 2, kadang 3 kan gitu. Gitu sih Pak. Baik Go, terima kasih sudah meluangkan waktu. Mungkin dari Ego sendiri ada tambahan mungkin atau pesan-pesan buat pendengar terkait pandemik ini? Buat pesan-pesannya ya, buat teman-teman yang di industri ini semangat deh gitu. Ya kami pun juga ngerasain gitu kalau dibilang wah ini enak segala macam gitu kan ya. Semua sama, sekarang semua balik lagi, semua dari nol lagi gitu. Bukan perkara siapa yang lama punya brand besar gitu dia bakal tetap survive. Sekarang nggak kayak gitu. Sekarang semua sama, dimulai dari bawah bareng-bareng kayak gitu aja sih Pak. Oke Go, terima kasih ya. Oke, terima kasih sama-sama. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.